Perkenalkan, nama saya Alwini Permata Abijay, saya sebagai guru. Perkenalkan, saya Manika Sumenyayu, saya sebagai moderator. Perkenalkan, saya Regi Juliana Laban, saya sebagai ketua penjaga. Perkenalkan, nama saya Rizkita Layani Sendiri, saya sebagai MC. Perkenalkan, nama saya Putri, saya sebagai kepala sekolah. Perkenalkan, nama saya Manis Kedisi Mamura, saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Sulika Nikamani, saya sebagai ketua yayasan. Sekian perkenalan dari kami. Kelompok 3, seminar sukses. Mohon kepada Bapak Ibu dan siswa-siswi kami sekalian agar memasuki ruangan acara akan dimulai. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang terhormat Ibu Pimpinan Yayasan SMA 2 Tahun, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA 2 Tahun, yang kami hormati Ibu narasumber, yang kami hormati Ketua Penyelenggara, yang kami hormati Ibu dan Bapak Guru SMA 2 Tahun, dan yang kami cintai siswa-siswi kami sekalian. Dengan senantiasa mengucapkan perkenalkan saya selaku MC yang akan membawakan acara ini dengan tema bahaya rokok dan kebutuhan rokok bertempat di Aula Sekolah SMA 2 Tahun pada tanggal 12 Februari 2023. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur bagi Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk berkumpul di dalam acara kegiatan seminar pagi ini Tuhan Yesus dalam keadaan sehat dan tanpa satu apapun. Ya Tuhan, ini pada kami Tuhan, firman Tuhan terima Tuhan, menjadi Tuhan di dalam Penyelenggara kepada Ibu Reni Juliana Laban, SPD, kami persilakan Bapak Ibu. Dan saya hormati juga kepada Ibu Dalam Sebentar, Ibu Dalam Sebentar FKM, dan yang saya sayangi pada siswa-siswi SMA 2 Tahun. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir dalam acara seminar ini. Acara seminar kita ini mengangkat sebuah tema, yaitu bahaya merokok dan kebutuhan tidak merokok. Tema ini dikatakan dikarenakan pada zaman sekarang dan pada kalangan remaja, yaitu siswa-siswi yang masih duduk di bangku sekolah, itu sudah didapati banyak siswa-siswi yang sudah merokok. Untuk karena itu, seminar kita ini itu sangat bermanfaat bagi kita, bagi kesehatan kita dan juga bagi masa depan kita masing-masing. Jadi, seminar kita ini diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMA 2 Tahun dan juga diikuti oleh beberapa guru yang mendampingi para siswa-siswi. Untuk itu, mari kita dengarkan dengan baik acara seminar kita ini dengan baik. Sekian paparan dari Ketua Penyelenggara. Terima kasih. Shalom. Baik, terima kasih kepada Ibu Reni. Selanjutnya, kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Grace Wright, MBA, kami persilakan Pak Guru. Salam bersama Ibu kita semua. Pertama-tama puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus pada saat ini berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka acara seminar kita yang sungguh luar biasa.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Yayasan Putri Karim Makarik. Terima kasih Bu atas kesediaan waktunya mau menghadiri acara seminar kita ini, dan saya juga terima kasih kepada Ibu Ketua Penyelenggara dan Ibu telah sudah bersuara untuk menyelenggarakan acara seminar ini, dan kepada Ibu narasumber kita yang sudah biasa memberikan ilmu yang bermanfaat, kepada Ibu Nani Sri Devi. Terima kasih Bu telah mau menjadi narasumber kita pada saat ini, dan kepada guru yang telah bersedia mendampingi siswa-siswi kita di SMA Bernama ini, dan terutama kepada siswa-siswi Ibu SMA Bernama yang sangat Ibu cintai, di mana harapannya untuk seminar hari ini siswa-siswi Ibu bisa berpartisipasi dalam menyelenggarakan acara kita ini, karena acara tema kita ini sangat bermanfaat sekali bagi kita. Ibu juga melihat bagaimana keadaan lingkungan sekolah kita ini, maka kita mengangkat tema yang sangat bermanfaat buat kita. Jadi untuk seminar kita ini semoga bisa berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang baik buat kita. Sekian, terima kasih buat dari saya. Salam. Selanjutnya pada sambutan dari Ibu Sumika Rahmani, PPD Islam Ketua Yayasan. Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Terima kasih buat MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi yang kami hormati di sini Ketua Penyelenggara yaitu Denny Juliana Bapak SPD, dan juga Kepala Sekolah SMA Jawa Barat ini Grace Naik PPD. Dan tak lupa yang paling saya yang kita hormati yaitu Ibu narasumber kita yaitu Nani Sri Devi MKM, di mana beliau akan memberikan seminar kita, materi seminar kita dengan tema mengenai dan kunjungan dan mau. Jadi harapannya kepada siswa-siswi yang ada di SMA Bernama ini memang dapat mengenalkan apa yang nantinya dijelaskan oleh narasumber kita. Jadi tanpa berlama-lama, acara seminar ini akan dibuka yaitu di tanggal 27 Februari 2023, maka seminar ini resmi dibuka. Terima kasih kepada Ketua Yayasan. Baik, sudah hadir saat ini narasumber kita Ibu Nani Sri Devi MKM, dan kali ini kita akan dimoderatori oleh Ibu Rohani Ronawi Manalu SPD. Kami persilahkan Ibu Ronawi Manalu waktu dan tempatnya. Sedikit tentang moderator kita, Ibu Rohani Ronawi Manalu adalah guru senior dan dia adalah panutan bagi kami guru-guru. Dan kali ini Ibu Rohani akan membantu kita dalam acara diskusi tentang seminar ajar. Baik, terima kasih kepada MC. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita mulai acara, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat berkumpul dalam acara seminar kita kali ini dengan judul Bahaya Merokok dan Keuntungan Tidak Merokok hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber hari ini dan para hadirin serta rekan-rekan yang berbahagia. Untuk itu kami undang narasumber kita Nani Sri Devi untuk hadir memeriahkan acara kita ini. Kita berikan tepuk tangan. Dalam acara hari ini, kami mengundang Ibu Nani Sri Devi MKM yang merupakan dosen Prodi Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Nantinya beliau akan menyampaikan materi tentang bahaya merokok dan keuntungan tidak merokok. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari narasumber kita.
Kemudian pada tahun 2020 sampai 2021 di Rumah Sakit Depok, pada tahun 2021 sampai sekarang dosen di Universitas Indonesia Studi Kesehatan Masyarakat. Demikian pembacaan CV narasumber kita. Tidak lupa saya Fani selaku moderator kali ini akan membantu acara hingga selesai. Untuk itu, mari kita dengarkan dan ikuti materi yang akan disampaikan oleh ibu narasumber kita. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Yayasan, kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Ketua Penyelenggara Acara, dan kepada Dewan Guru yang ada di sekolah ini. Baiklah, kita akan memulai acara inti dari seminar kita ini, yaitu penyampaian materi. Saya harap adik-adik semua dapat menyimak dan dapat mengaplikasikannya nanti dalam kehidupannya sehari-hari. Tema yang saya angkat hari ini adalah bahaya merokok dan keuntungan tidak merokok. Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Untuk adik-adik mungkin ini udah ilmu umum atau ilmu yang pernah dipelajari di sekolah. Siapa yang tahu dalam sebuah atau sebatang rokok apa saja yang terkandung di dalamnya? Nikotin, Bu. Oke, adik yang baju biru tadi bilang nikotin. Ada lagi yang tahu? Yang cewek mungkin nggak tahu tapi mungkin saja tahu. Dalam satu atau dalam sebatang rokok kamu apa saja? Tahu. Nikotin tadi ada juga ada karbon monoksida yang lain. Di sini kita akan menyaksikan video tentang bahaya merokok. Harap disimak ya adik-adik. Rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia, diantaranya karbon monoksida, tar, nikotin, gas oksidan, serta zat karsinogenik yang merupakan penyebab pertumbuhan sel kanker. Hei nak, apa kamu percaya? Sebatang rokok ini mampu membunuhmu? Tidak, soalnya teman-temanku baik-baik saja. Padahal mereka merokok. Kalau ayah hanya bisa fokus bekerja kalau sudah merokok. Ayah? Hah? Kenapa ini? Merokok dapat merusak populasi mikrobioma yang hidup di mulut. Para perokok memiliki populasi bakteri Streptococcus 10% lebih tinggi dibanding yang tidak merokok, dan merupakan salah satu bakteri penyebab pembusukan gigi. Perokok memiliki resiko penyakit seperti kanker lidah, mulut, hingga tenggorokan akibat zat-zat berbahaya di dalam rokok. Saat ini, kamu sedang melewati tenggorokan perokok yang sudah dihinggapi oleh banyak sisa-sisa zat dari rokok yang menempel. Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia yang membuat rambut-rambut halus yang sedang kamu lewati harus bekerja keras menyaring benda asing. Rambut-rambut halus ini adalah silia. Akibatnya, fungsi silia menjadi menurun dan bahkan bisa tidak berfungsi sama sekali. Apa yang sedang kamu lihat saat ini adalah mutasi gen sel jahat yang berasal dari zat karsinogenik. Sel yang tadinya ramah bagi tubuh menjadi sel-sel kanker dan perkembangannya tidak terkontrol.
Seorang perokok akan terlihat lebih tua daripada yang bukan perokok karena kurangnya asupan oksigen ke kulit. Penuaan dini akan dirasakan seperti kerutan di mata dan mulut. Salah satu zat di dalam rokok ialah nikotin yang memberikan efek candu. Itulah yang mendorong perokok untuk terus merokok dan merasa senang setelah merokok, bahkan gelisah tanpa rokok. Nikotin juga mampu merusak pembuluh darah dalam jantung dan meningkatkan kemungkinan terjadinya penggumpalan darah yang bisa memicu serangan jantung. Loh, ibu? Apa yang terjadi pada ibu? Ibumu sudah terlalu sering terpapar oleh asap rokok, sehingga ibumu menjadi seorang perokok pasif. Mengerikan bukan? Sungguh? Jadi selama ini kamu lihat, mereka adalah orang-orang yang telah mengakhiri hidupnya hanya karena sebuah rokok. Ada yang masih sangat kecil, janin-janin tak berdosa yang terpapar oleh rokok konsumsi ibunya sendiri saat hamil. Ada yang akhirnya terkena serangan jantung, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker paru, dan banyak lagi. Ada lagi yang tahu apa saja bahaya merokok dalam video yang tadi? Gangguan janin, Oke, gangguan janin. Ada lagi? merusak gigi sama menyebabkan bau mulut, Bu. Ya, merusak gigi dan di sini ada video keuntungan. Tadi kan kerugian kalau kita merokok. Di sini video keuntungan kalau kita tidak merokok. Baik, kita simak. Lalu nanti seperti tadi Ibu akan menanyakan kembali apa keuntungan kalian tentang video tersebut. Berhenti merokok itu mudah loh. Meskipun kita tahu banyak sekali kerugian yang diakibatkan oleh asap rokok untuk kesehatan, tapi bagi para perokok, sehari tidak merokok itu pasti rasanya seperti ada yang kurang. Habis makan, merokok. Bangun tidur, merokok. Lagi ngelamun, merokok. Begadang, merokok juga. Bahkan ke WC pun merokok. Susah memang menghentikan kebiasaan merokok ini, apalagi untuk para perokok berat. Kebiasaan merokok ini biasanya berhubungan dengan perasaan bahagia, sedih, atau stres, yang mana perasaan-perasaan ini dapat memicu perokok untuk menyalakan rokoknya. Selain itu, perasaan gelisah, sakit kepala, ketagihan, mulut asam dan kering bila tidak merokok membuat para perokok susah untuk berhenti merokok. Tapi tahukah kamu, sebenarnya gejala-gejala tersebut hanya akan berlangsung selama 1 bulan aja. Sementara itu, proses pemulihan tubuh sudah berlangsung semenjak jam-jam pertama berhenti merokok. Nah, setelah 8 jam, kadar karbon monoksida dalam tubuh akan berkurang dan kadar oksigen darah bertambah. Dan setelah 24 jam, resiko meninggal akibat serangan jantung pun akan berkurang. Dan bila bertahan hingga 2 bulan tanpa rokok, sistem pernapasan dan peredaran darah kita akan kembali seperti saat kita belum pernah menghisap rokok. Jika kamu ingin berhenti merokok, coba deh lakukan langkah-langkah berikut ini. Pertama, bulatkan niat untuk berhenti merokok. Segala sesuatu dimulai dengan niat. Jika niat kita kuat untuk melakukan sesuatu, pasti akan mudah bagi kita untuk memulainya. Begitu juga dengan berhenti merokok. Tanpa niat yang kuat, hal itu tidak akan mudah. Ingatlah, untuk apa kamu berhenti merokok? Ada 3 alasan yang membuat kamu memiliki niat yang kuat untuk berhenti merokok. Yang pertama adalah untuk dirimu sendiri. Karena merokok sangatlah buruk untuk kesehatan dan dapat menyebabkan kanker, maka lebih baik berhenti sebelum terlambat kan? Yang kedua, jika kamu berhenti merokok, bayangkan berapa uang yang dapat kamu tabung setiap harinya. Ada loh orang yang bisa membangun rumah karena dia menggunakan uang yang tadinya untuk beli rokok, tapi dia belanjakan untuk membeli bahan-bahan bangunan. Dan yang ketiga adalah keluarga. Karena menjadi perokok pasif itu lebih berbahaya loh daripada menjadi perokok aktif. Maka jika kamu sayang keluargamu, maka berhentilah merokok mulai dari sekarang. Langkah kedua, rubah mindset kamu. Kalau kamu pikir berhenti merokok itu susah, coba lihat di sekitar kamu.
Berapa banyak orang-orang yang pada akhirnya bisa berhenti merokok? Berapa banyak juga orang yang bisa hidup tanpa rokok dan mereka baik-baik aja tuh? Bahkan jauh lebih baik dari kamu yang perokok berat. Tidak merokok tidak akan membuat kamu mati kan? Justru jika kamu berhenti merokok, malah akan menyelamatkan hidupmu. Langkah ketiga, hindari bergaul dengan perokok. Jika kamu biasa bergaul dengan orang-orang yang merokok, secara otomatis kamu akan ikut merokok. Maka kurangilah bergaul dengan teman-temanmu yang merokok. Dan cari teman-teman yang tidak merokok aja. Itu akan lebih sehat loh untukmu. Langkah keempat, buang semua rokokmu. Dengan begini, kamu tidak akan bisa merokok lagi kan? Setidaknya kamu harus mengeluarkan uang lagi jika ingin merokok. Tapi ingatlah, niat dan tekadmu untuk berhenti merokok. Paksa dirimu untuk tidak memikirkan rokok lagi. Langkah kelima, cari alternatif pengganti rokok. Saat kamu ingin merokok atau ketika mulutmu terasa asam, cobalah untuk makan permen atau mengunyah permen karet. Cara itu cukup ampuh loh untuk menggantikan rokok. Selain itu, makanan manis juga bisa menimbulkan perasaan bahagia. Jadi bagus untuk mengurangi efek kecanduan rokok, seperti pusing dan stres. Langkah keenam, pertahankan. Jika kamu sudah dapat melakukan kelima langkah di atas, maka ini saatnya untuk kamu pertahankan. Mungkin akan sulit untuk 1 bulan pertama, tapi jika kamu sudah terbiasa, ini akan menjadi sangat mudah kok. Jadi tetap semangat ya untuk berhenti merokok. Oke, kita sudah menyimak video yang kedua. Di dalam satu video yang itu, di sana dicantumkan keuntungan kita tidak merokok, alasan mengapa kita harus berhenti merokok, dan cara mengatasi supaya kita bisa berhenti merokok. Nah, di sini dua pertanyaan sama seperti tadi. Keuntungan kalau kita tidak merokok apa sih? Ada yang baju, yang jaket abu-abu. Keuntungan jika kita tidak merokok, paru-paru kita menjadi sehat ya. Oke, paru-paru menjadi sehat. Yang pakai masker putih, keuntungan jika kita tidak merokok. Yang kedua, tidak terjadi penuaan dini. Oke, mereka membalikkan kejadian tadi ya. Tidak terjadi penuaan dini. Lanjut. Ada yang pakai kacamata. Keuntungan ketiga, itu kebalikan tadi, tidak terjadi penuaan dini. Yang lain. Oke, nanti dipikirkan dulu ya. Bisa menabung. Ya, betul sekali. Lalu ada lagi yang bisa tidak berbohong sama orang tua. Tidak berbohong sama orang tua karena alasannya jadi sebagai pelajar. Iya. Betul sekali. Ada lagi siapa nih? Tadi banyak loh di dalam video itu. Keuntungan jika kita tidak merokok. Ada yang tahu lagi apa keuntungan? Bapak Ibu guru mungkin apa keuntungan jika kita tidak merokok? Dalam merokok, apa yang seperti merokok itu adalah
Terima kasih juga kepada narasumber yang telah memaparkan materi yaitu mengenai bahaya merokok dan ketergantungan tidak merokok. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara untuk mengatasi ketergantungan yang sudah terlanjur merokok? Terima kasih. Dan tadi saya izin dulu, saya ingin menjawab dari pertanyaan siswa yang bertanya tadi. Cara mengatasi supaya kita tidak berketergantungan terhadap rokok tadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, pertama itu sebenarnya niat kita yang dari hati kita. Saya harus bisa berhenti. Jika saya tidak berhenti, nyawa saya semuanya. Niatkan dulu untuk berhentinya. Lalu merubah pola pikir kita. Apakah rokok itu baik untuk saya atau tidak? Kita harus merubah pola pikir kita. Yang ketiga, otomatis jika kita berteman dengan merokok, kemungkinan besar kita akan terpengaruh juga ikut merokok. Jadi caranya itu kita menghindari bergaul dengan orang yang merokok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nama saya Francisca, saya izin kepada ibu narasumber yang bertanya. Coba narasumber jelaskan apa sih bedanya perokok biasa dengan perokok pasif. Terima kasih. Itu adalah orang yang langsung merokok. Jika merokok pasif itu orang yang menghirup asap rokok dari perokok aktif. Jadi sebenarnya itu sama-sama berbahaya, bahkan sama-sama bisa menghilangkan nyawa. Baik, terima kasih kepada ibu narasumber. Saya akan memberikan kesimpulan. Sebelum saya memberikan kesimpulan, saya serahkan kepada narasumber kita, Nabi sedikit. Oke, sedikit ibu memberikan kata-kata mutiara tentang merokok ini. Begini, hari ini kamu membakarku menjadi api. Besok apa yang membuatmu menjadi api? Mengerti kan? Hari ini kamu membakar si rokok itu menjadi abu. Suatu saat rokok itu yang akan membunuhmu hingga menjadi abu. Baik, kita sudah mendengar tadi jadi yang disampaikan oleh Ibu Nani Setiati sungguh sangat mempunyai manfaat yang cukup bagus ya. Oke, kita masuk kepada sesi kesimpulan, di mana saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang Ibu narasumber sampaikan dari acara seminar kita hari ini. Yang di mana kandungan rokok, kita terlebih dahulu masuk apa saja yang menjadi kandungan rokok yang berbahaya. Nah, sebatang rokok itu mengandung bahan kimia seperti karbon monoksida, karbonmonoksida, gas oksidan, dan oksibonin. Nah, ada bahaya merokok. Yang pertama itu mengganggu prestasi belajar khusus bagi kita siswa-siswi. Yang kedua, mengganggu perkembangan paru-paru, dari sulit saat sakit, insomnia, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita ada juga ibu narasumber kita menjelaskan materi tentang cara mengatasi berhenti merokok. Yang pertama itu adalah niat, yang kedua merubah mindset, yang ketiga menghindari bergaul dari perokok. Dan setelah kita mendengarkan tadi itu, di narasumber juga tadi menjelaskan keuntungan tidak merokok. Yang pertamanya itu untuk diri sendiri dapat menabung, resiko menurun, kita lebih mudah meningkatkan kesuburan. Baik, terima kasih rangkaian acara seminar bahaya merokok dan manfaat tidak merokok kali ini telah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini bisa bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada ibu narasumber kami, Nani Sridevi MKM, dan para hadirin yang sudah berpartisipasi memeriahkan acara ini. Demikian acara seminar bahaya merokok dan keuntungan tidak merokok hari ini. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya diskusi. Saya ingin semua bagi diri membuat sedikit yang supaya kita kembali bersemangat. Lagi masih pagi. Oke.
Ibu terima kasih serta seminar hari ini karena telah berpartisipasi dalam menyelenggarakan acara seminar kita ini, dan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan tugas yang gampang bagi kita semua. Untuk berikutnya kita bersatu di dalam doa. Kembali kami ucap syukur Tuhan bahwa dalam berkatmu dan kami, Bapak kami, telah selesai dengan kita setiap kami. Terima kasih Tuhan bahwa Bapak luar biasa mengenal dan setiap kita di atas kembali pada saat ini. Bapak biarlah ilmu yang telah diberikan kepada semua kami menjadi bermanfaat dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau Tuhan, karena doa umatmu dan dosa ampuni dan dosa kami Bapak dari hal dan kelebihan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, puji dan berdoa sampai abadi sampai selamanya. Amin.